Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Vina Safira dengan NPM 70222 10944. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh media terhadap persepsi publik tentang keputusan hukum kontroversial. Dan di sini ada studi tentang bagaimana sih media mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan hukum kontroversial. Oke, eh, singkat aja, pertama ini tentunya dalam hal itu ada media sosial yang menjadi tempat ataupun wadah sebagai persepsi publik yang dimana persepsi itu muncul dari hal-hal yang ada di media sosial. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk budaya, etika, dan norma yang ada. Nah, media sosial adalah media online yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, termasuk blog, jaringan sosial, wiki, dan lain-lain. Dengan munculnya media telah mempengaruhi kehidupan sosial dan bermasyarakat. Salah satunya ini adalah tentang keputusan hukum yang kontroversial. Oke, selanjutnya ada konsep tentang persepsi publik, yang dimana persepsi publik ini adalah suatu konsep yang mengacu pada bagaimana masyarakat memahami dan menilai suatu program atau suatu hal, kebijakan, ataupun informasi yang disajikan melalui media. Nah, survei persepsi publik berguna untuk mengetahui penilaian awal, evaluasi proses, maupun evaluasi hasil dari persepsi itu sendiri. Persepsi persepsi publik juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesukaan apa aja nih dari masyarakat atau publik tersebut terhadap suatu program, suatu kebijakan, dan lain-lain. Lalu di sini ada isu kontroversial. Isu kontroversial ini apa sih? Isu kontroversial ini adalah semua hal yang menimbulkan perbedaan pandangan, pendapat, dan tanggapan mengenai topik yang sedang dibicarakan. Isu kontroversial selalu berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, seperti politik, hukum, dan sosial. Sebagaimana masyarakat yang heterogen dalam latar belakang budayanya, ekonomi, bahasa, agama, dan pendidikan yang beragam tentunya akan mempengaruhi cara berpikir dan cara menerima informasi terkait isu kontroversial yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah akan menelan mentah-mentah segala informasi yang diterima dari berbagai media termasuk media sosial tanpa mencari kebenaran lebih lanjut. Nah, di sini media sosial ini telah menjadi platform yang sangat rawan dalam penyebaran isu-isu kontroversial. Hal ini disebabkan oleh kurang bijaknya masyarakat dalam menggunakan media sosial, termasuk penyalahgunaan media sosial. Perkembangan media sosial telah berkontribusi pada kebijakan yang berlaku di Indonesia, serta memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik terhadap tokoh-tokoh politik. Jadi di sini emang media sosial ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi persepsi maupun opini publik terhadap isu-isu politik. Seperti contohnya misalnya pas pemilihan presiden, yang dimana di media sosial itu penuh dengan berita-berita tentang presiden, calon presiden-presiden tersebut. Nah, di situ ada berita-berita yang mungkin tidak 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 faktanya tidak valid, namun karena di media sosial itu terus-terusan dimunculkan, terus diberitakan, sehingga masyarakat yang awam, masyarakat yang kurang literasi itu menelan berita itu mentah-mentah yang kita nggak tahu tuh di berita itu valid atau enggak gitu. Jadi emang media itu cukup berpengaruh dalam persepsi publik. Oke, di sini ada cara media mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan hukum kontroversial. Di sini ada pemberitaan berita, terus pengawasan media, pengaruh media sosial, dan juga pengaruh opini publik. Oke, mungkin sekian aja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Udah.
Tolong. Iya, terlalu